Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada para penonton yang saya hormati dan yang saya banggakan, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, hidayah, taufik, serta inayahnya. Salawat dan salam senantiasa semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang berbahagia, saudara-saudariku, di video ini kami ingin melanjutkan apa yang telah saya uraikan di dalam seri pertama, yaitu mengenai gerakan sholat yang benar. Telah saya sampaikan bahwa setelah kita berdiri tegak, kemudian takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar sambil mengangkat dua tangan. Nah, ketika kita setelah mengangkat dua tangan sejajar telinga ataupun sejajar dengan dua bahu, maka lalu kemudian dua tangan kita bersedekap. Cara yang baik adalah tangan kiri menempel ke perut kita, sementara tangan kanan kita, telapak tangan kanan ditempelkan ke pergelangan tangan kita yang kiri. Kemudian posisi yang benar adalah persis di atas pusar dan di bawah dada kita. Jadi letak posisi yang benar menurut Imam Asy-Syafi'i, pendapat beliau adalah letak posisi ketika kita bersedekap setelah takbiratul ihram adalah di atas pusar dan di bawah dada. Akan tetapi banyak sekali pendapat-pendapat mengenai bagaimana cara bersedekap setelah takbiratul ihram. Akan tetapi semua itu benar dan dibenarkan karena masing-masing pendapat mempunyai dalil yang kuat. Lalu kemudian kita teruskan di dalam seri pertama, kita telah sampai kepada gerakan sujud. Ketika kita sujud, sudah saya sampaikan bahwa dahi maupun ujung hidung kita hendaknya ditempelkan ke tempat sujud kita. Kemudian dua tangan kita sejajar dengan bahu kita dibuka, artinya tidak sampai menempel ke pipi kita. Jadi ada renggang antara tangan yang kita tempelkan yang sejajar dengan bahu tersebut, tidak renggang, terlalu renggang, dan tidak merapat sampai menempel ke pipi kita. Lalu kemudian setelah sujud, lalu kita duduk. Nah, duduk ini bisa dinamakan duduk antara sujud, kemudian duduk istirahat, lalu kemudian duduk iftiros, ada juga yang disebut duduk
tawarruk. Jadi duduk dalam sholat ini ada 4. Yang pertama adalah duduk antara 2 sujud. Artinya setelah sujud pertama lalu kemudian duduk, kemudian sujud yang kedua kalinya. Kemudian duduk yang kedua dinamakan duduk istirahat. Artinya setelah kita melakukan sujud yang kedua lalu mau bangkit, mau meneruskan rakaat yang selanjutnya, kemudian kita disunahkan juga duduk sementara. Duduk namanya duduk istirahat. Lalu kemudian duduk yang ketiga adalah duduk iftiros, dan keempat adalah duduk tawarruk. Apa yang dinamakan duduk iftiros adalah duduk ketika dalam keadaan duduk antara 2 sujud, dan dilakukan juga duduk ketika kita membaca tahiyat awal. Apa namanya duduk iftiros? Adalah telapak kaki yang kiri kita menempel atau kita jadikan sebagai tempat duduk dari bokong kita. Jadi bokong kita duduk di atas telapak kaki kita yang sebelah kiri. Ketika ini dilakukan ketika duduk antara 2 sujud, lalu duduk istirahat, dan ketika duduk iftiros. Kemudian yang keempat ada yang namanya duduk tawarruk. Ini duduk khusus ketika kita melakukan tahiyat akhir. Nah, duduk tawarruk ini adalah tawarruk artinya bersilang. Nah, artinya maksudnya kaki yang kiri ini disilangkan ke kaki yang kanan. Caranya adalah kaki yang kiri disilangkan, ditaruh di bawah kaki yang kanan. Kemudian bokong kita menempel ke lantai atau menempel ke tempat sholat kita. Itulah yang namanya duduk tawarruk. Kemudian ketika kita selesai sujud, lalu kemudian duduk antara 2 sujud. Nah, kemudian dua tangan kita ketika kita melakukan duduk apapun itu, duduk antara 2 sujud atau duduk istirahat atau duduk tawarruk atau iftiros, maka posisi 2 tangan kita ini hendaknya sejajar dengan 2 lutut. Sejajar dengan lutut artinya ujung jari tangan kita kanan maupun kiri ini disejajarkan, ngepres sejajar dengan 2 lutut kita ketika kita melakukan duduk. Nah, lalu kemudian ketika kita melakukan duduk iftiros atau duduk melakukan tahiyat awal, maka hendaknya tangan kita yang kiri ini diletakkan di atas paha kita, kemudian tangan yang kanan juga di atas paha kita. Caranya adalah jari-jari yang kiri, tangan kita yang kiri di atas paha kita ini dalam keadaan normal, artinya jangan merapat, jangan kita rapatkan jari-jari kita, atau bahkan jangan dibeberkan selebar-lebarnya, posisi normal. Nah, kemudian jari-jari tangan kita ketika mau melakukan tahiyat awal, maka caranya adalah juga harus sejajar dengan lutut, dan jari telunjuk ini hendaknya diluruskan akan tetapi menempel ke ujung lutut kaki yang kanan.
Jangan terlebih dahulu ditegakkan kalau belum membaca asyhadu alla ilaha illallah. Jadi jari telunjuk tetap posisi tegak, posisi kita turunkan menempel ke ujung lutut kita. Adapun ibu jari kita itu ditempelkan ke ujung kita, jari kita yang tengah. Posisinya adalah di bawah ujung telunjuk kita. Contohnya begini. Ini ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, maka posisi telunjuk harus dinaikkan bersamaan dengan pembacaan lafaz Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, hendaknya kita ketika jari telunjuk ini sudah berdiri, sudah tegak, ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah bersamaan dengan diangkatnya telunjuk jari telunjuk, maka hendaknya kita melirik jari telunjuk kita yang kita angkat tersebut. Lalu kemudian setelah kita duduk membaca tahiyat awal, lalu kita bangkit untuk meneruskan rakaat yang selanjutnya. Apabila sholat yang 3 rakaat, maka kita melanjutkan rakaat yang ketiga. Nah, di dalam melanjutkan rakaat yang ketiga ini disunahkan untuk mengangkat tangan sebagaimana kita mengangkat tangan pada permulaan sholat, yaitu takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika kita setelah melakukan tahiyat awal, lalu kemudian kita bangkit untuk meneruskan rakaat yang ketiga, maka disunahkan untuk mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar. Nah, ketika kita sudah sampai ke situ, lalu kita sampai kepada duduk tawaruk, yaitu duduk tahiyat akhir, maka hendaknya tadi sudah saya sampaikan bahwa posisi kaki kita disilangkan, kaki yang kiri disilangkan ke kaki yang kanan, kaki yang kiri di bawah kaki yang kanan, kemudian bokong kita tempelkan ke lantai atau tempat sholat kita. Nah, caranya yang terakhir adalah ketika kita melakukan duduk tawaruk ini, sama apa yang kita lakukan, posisi jari-jari dua tangan kita lurus dengan ujung lutut paha kita. Posisi tangan yang kiri normal, tidak dirapatkan dan tidak direnggangkan terlalu renggang, dan posisi telunjuk tangan kanan kita itu tetap kita lepaskan tetapi diturunkan menempel ke ujung lutut, sementara ibu jari ditempelkan ke jari yang tengah, posisinya di bawah jari telunjuk kita. Lalu kemudian ketika kita setelah membaca tahiyat akhir dan seterusnya, kemudian kita melakukan salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua. Kemudian gerakan yang baik ketika kita menoleh setelah membaca salam pertama, menoleh ke arah kanan. Cara mata kita, gerakan mata adalah melirik ujung bahu kita, Juga ketika kita membaca salam yang kedua, menoleh arah kiri, juga mata kita, pandangan kita melirik ke ujung bahu kiri kita. Nah, kemudian kita selesai, dan ini disunahkan untuk mengusap tangan sambil membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita sholat ataupun berdoa selesai itu, kita disunahkan untuk mengusap tangan kita sambil membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali ketika kita berdoa
doa kunut ini tidak dianjurkan, bahkan jumhur ulama ini tidak ada anjuran untuk mengusap tangan setelah membaca doa kunut ketika mengerjakan sholat subuh. Ada doa kunut sesuai mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi intinya sunnah mengusap tangan ketika kita selesai salam pertama, salam kedua, selesai sholat mengusap tangan sambil membaca alhamdulillah. Selesai doa kita mengusap tangan membaca alhamdulillah. Adapun setelah membaca doa kunut kita tidak dianjurkan, tidak disunahkan, tidak ada sunnah untuk mengusap muka ketika setelah membaca doa kunut. Inilah para pemirsa yang saya hormati, apa yang telah saya sampaikan mengenai lanjutan video yang sudah saya terangkan pada episode yang pertama mengenai gerakan dalam sholat yang benar. Ikuti lanjutan dari video saya yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.